Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, perkenalkan nama saya Yela Mesendra dengan NIM 23111168. Mata kuliah Fiqh. Dosen pengampu Muhammad Insan Jauhari MPhil. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi fiqh. Langsung saja. Yang pertama, konsep dasar fikih. Syariah, fikih, dan usul fikih. Syariah berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan lurus menuju air. Dalam terminologi Islam, syariah mengacu pada sistem hukum dan pengaturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melalui wahyunya sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada fiqh, yang dimana fiqh secara bahasa berarti pemahaman yang mendalam atau ilmu. Fikih merupakan hasil usaha para ulama dalam memahami dan menafsirkan hukum Islam guna menentukan hukum-hukum praktis amaliyah yang meliputi ibadah, muamalah, jinayah, dan lain-lain. Kemudian ada usul fiqh, yang dimana usul fiqh ini secara harafah berarti asas hukum Islam dan merupakan ilmu yang membahas tentang kaidah dan cara mendalami hukum Islam dari sumber yang sahih. Kemudian sejarah fikih. Sejarah perkembangan fikih dapat dibagi menjadi beberapa fase, yaitu yang pertama pada masa Rasulullah SAW 610 sampai 632 Masehi. Kemudian yang kedua ada masa Khulafaul Rasyidin 632 sampai 661 Masehi. Yang ketiga ada masa tabi'in dan permulaan mazhab 660 sampai 850 Masehi. Kemudian yang keempat ada periode pembentukan mazhab fikih antara 850 dan 1050 Masehi. Kemudian yang kelima ada masa klasik dan pertengahan, dan yang terakhir ada masa modern 1800 sampai sekarang. Nah, kemudian ada beberapa dan hubungan syariah fikih dan usul fikih. Syariah adalah hukum atau aturan yang berasal dari wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Syariah mencakup semua ajaran Islam yang mengatur semua aspek kehidupan, termasuk ibadah, akhlak, dan muamalah, hubungan sosial. Fikih adalah penafsiran dan mengaplikasikan praktis dari syariah dalam kehidupan sehari-hari. Fikih berasal dari usaha manusia, ijtihad, untuk memahami penafsiran dan merumuskan hukum-hukum praktis dari sumber-sumber syariah yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian usul fiqh adalah ilmu tentang prinsip atau metodologi yang digunakan untuk menggali hukum fikih dari sumbernya, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, konsensus ulama, dan qiyas. Dan yang terakhir hubungan antara syariah, fikih, dan usul fikih, yang dimana syariah ini sebagai dasar hukum. Syariah adalah sumber hukum utama yang berisi tentang ketentuan-ketentuan dasar Islam. Tugas fikih adalah menerjemahkan prinsip-prinsip syariah ini ke dalam hukum praktis yang lebih khusus. Fikih sebagai penjabaran syariah. Para ulama menyusun hukum-hukum praktis ini yang menjadi panduan bagi umat Islam dengan menggunakan metode ijtihad yang diatur dalam usul fiqh sebagai metodologi. Kemudian ada ruang lingkup fikih.
Yang pertama ibadah, kedua muamalah, yang ketiga ahwat syekhsiyah, keempat jinayah, dan kelima siyasah, dan yang terakhir ada adab dan akhlak. Nah, kemudian ada tujuan dan kegunaan mempelajari fikih. Yang pertama, untuk mengetahui hukum-hukum Allah. Yang kedua, membantu ibadah yang benar dan sah. Yang ketiga, membangun akhlak dan moral yang baik. Keempat, menciptakan keharmonisan dalam masyarakat. Yang kelima, meningkatkan kemampuan ijtihad dan penyelesaian masalah. Keenam, mencapai tujuan syariah. Dan yang terakhir, menjaga persatuan umat fikih. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang sejarah perkembangan fikih dan mazhab fikih. Syariah fikih dan usul fikih. Pada masa Rasulullah SAW, sejarah perkembangan fikih dibagi menjadi dua masa. Yang pertama, periode Mekah 610 Masehi sampai 623 Masehi. Istilah fikih pada periode Mekah belum dikenal. Namun sebagian besar difokuskan pada keyakinan Islam yang terdiri dari kepercayaan pada kesaan Allah Subhanahu wa taala, malaikat, nabi, dan rasul, kitab-kitabnya, hari kiamat, qada dan qadar. Kedua, pada periode Madinah 623 Masehi sampai 12 Rabiul Awal Hijriyah atau 8 Juni 632 Masehi. Kemudian periode Madinah ini dikenali dengan adanya pengaturan hidup sebagai warga masyarakat dan sebagai hamba. Kemudian periode ini berlangsung dari tahun 2 Hijriyah sejak Nabi wafat hingga akhir abad pertama Hijriyah. Di masa sahabat kaum muslimin memiliki rujukan hukum syariat yang sempurna dari Al-Quran dan hadis Rasul. Selanjutnya, sejarah ringkasan lahiran mazhab. Mazhab Hanafi harus timbul dan tenggelam seiring terjadinya pergantian kekuasaan di Mesir. Di negeri piramida itu, mazhab Hanafi ini baru dikenal oleh masyarakat Mesir sesudah tahun 164 Hijriah. Kemudian mazhab Maliki tumbuh dan berkembang di Madinah. Dari Madinah, mazhab tersebut menyebar ke negeri Hijaz. Kemudian ada mazhab Syafi'i, disebarkan dan dikembangkan oleh para muridnya. Cara penyebaran mazhab Syafi'i ini ternyata cukup efektif untuk menarik banyak pengikut di seluruh dunia. Kemudian mazhab Hambali dianut oleh kebanyakan penduduk Hijaz di pedoman Oman, beberapa tempat sepanjang Teluk Persia, dan beberapa kota Asia Tengah. Kemudian ada pengertian fikih kontemporer. Dalam bahasa Arab, kontemporer disebut al-fiqhu al-jadid, fikih baru. Dalam bahasa Indonesia, masa kontemporer berarti sewaktu, semasa, pada waktu atau masa yang sama, pada masa kini, dewasa ini. Kemudian tujuan fikih kontemporer berupaya untuk menjawab permasalahan masalah hukum baru yang timbul di masyarakat. Kemudian ruang lingkup kajian fikih kontemporer ini mencakup masalah-masalah fikih yang berhubungan dengan situasi kontemporer modern dan mencakup wilayah kajian dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian fikih kontemporer ini tersebut dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek. Yang pertama, aspek hukum personal seperti monogami, poligami, poliandri. Kemudian aspek hukum kebendaan seperti zakat profesi, zakat konsumtif dan produktif. Kemudian ada aspek ekonomi seperti asuransi jiwa, koperasi, jual beli secara kredit, hukum bunga bank. Kemudian terakhir ada aspek teknologi.
kedokteran seperti transfusi darah, Augustus, dan contour regulation. Nah, kemudian saya akan menjelaskan materi tentang tahoro bersuci. Pengertian tahoro. Tahoro berarti kebersihan dan kesucian dari berbagai kotoran. Yang dimana dari segi bahasa, tahoro berarti bersih dan suci dari segala yang kotor. Baik yang bersifat isi dapat diindra atau yang bersifat maknawi abstrak. Sedangkan menurut syara, taharo adalah menghilangkan hadas, menghilangkan najis, atau melakukan sesuatu yang semakna atau memiliki bentuk serupa. Kemudian jenis dan macam-macam air. Yang pertama ada air mutlak, air yang masih murni, yang suci dan tidak tercampur dengan benda lain, sehingga dapat digunakan untuk bersuci. Contoh, air hujan, air laut, dan air sumur. Kemudian, air mustakmal, air yang telah digunakan untuk bersuci, seperti berwudu atau mandi besar. Kemudian ada air mutanjis, air mutlak yang telah terkena najis sehingga tidak dapat digunakan untuk bersuci lagi. Dan air terakhir ada air mudaf, air yang berasal dari buah-buahan seperti air kelapa atau air perasan jeruk. Air mudaf hukumnya suci, tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci. Kemudian wasal taharo. Yang pertama ada air, debu, air. Yang kedua debu. Yang ketiga dabik, penyamak kulit. Dan yang keempat batu istinja. Kemudian ada makosid taharo. Yang pertama wudhu, yang kedua mandi, yang ketiga tayamum, dan yang terakhir izalatun nukisah, menghilangkan najis. Nah, di sini ada beberapa urgensi wudhu, tayamum, dan mandi wajib. Wudhu adalah suatu proses untuk membersihkan dari suatu kotoran dengan air yang dilakukan oleh umat muslim sebelum melakukan sholat. Wudhu melibatkan anggota tubuh yang perlu dibersihkan yang telah ditentukan dalam ajaran agama Islam. Kemudian tayamum. Tayamum merupakan suatu pengganti dari wudhu atau mandi sebagai ruksah keringanan untuk orang yang tidak mendapatkan air sebagai adanya uzur halangan. Dan ini merupakan suatu alternatif membersihkan diri ketika air tidak tersedia, media yang digunakan seperti debu. Kemudian mandi junub adalah membasuh seluruh badan dari atas sampai bawah menggunakan air suci yang disertai dengan niat. Jadi, apabila seseorang itu mengalami junub, maka hendaknya mandi dengan sesuai tuntunan yang sesuai dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada hal-hal yang membatalkan wudhu dan tayamum. Hal-hal yang membatalkan wudhu adalah sebagai berikut. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul atau dubur, contoh, buang air kecil, buang air besar, atau buang angin. Kedua, menghilangkan akal yang disebabkan oleh kegilaan, mabuk, atau tidur nyenyak. Yang ketiga, bersentuhan tanpa penghalang, misalnya baju, kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Dan yang terakhir, menyentuh kubul atau dubur tanpa penghalang. Kemudian tayamum bisa batal karena beberapa hal berikut. Yang pertama, segala hal yang bisa membatalkan wudhu. Yang kedua, menemukan air sebelum melaksanakan sholat. Bagi yang bertayamum karena tidak menemukan air. Yang ketiga, murtad atau keluar dari Islam. Nah, berikut ada istinja. Istinja adalah cara untuk membersihkan kemaluan sehabis buang air besar atau buang air kecil dengan air atau batu. Adapun tata cara istinja. Yang pertama, niat di dalam hati. Yang kedua, basuh tangan kiri. Yang ketiga, guyur dengan air.
Keempat, gosok hingga bersih. Kemudian yang kelima, cuci tangan setelah selesai. Keenam, pastikan tidak ada sisa najis. Dan yang terakhir, gunakan kain atau tisu. Kemudian bersuci dengan batu. Yang pertama, benda yang digunakan harus suci. Yang kedua, benda yang digunakan tidak terhormat karena sesuatu yang mulia. Dan yang terakhir, benda yang digunakan bukan makanan manusia dan binatang. Nah, berikut selanjutnya saya akan menjelaskan sholat fardu dan sholat sunat. Sholat. Sholat adalah ibadah yang sangat penting dan istimewa. Salat 5 waktu pertama kali diwajibkan di Mekah pada malam Isra Mi'raj, dan sholat yang pertama kali didirikan Rasulullah adalah zuhur. Syarat syah dan wajibnya sholat. Syarat sholat yaitu yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, keempat telah masuk waktu sholat, dan yang terakhir suci dari haid dan nifas. Kemudian ada syarat sah sholat. Yang pertama suci dari hadas kecil dan besar. Yang kedua suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Dan yang ketiga menutup aurat, dan yang terakhir menghadap kiblat. Nah, berikut adalah sholat fardu. Sholat fardu itu terdiri dari 5 waktu. Yang pertama ada sholat subuh, yang kedua sholat zuhur, yang ketiga sholat asar, keempat sholat maghrib, dan sholat isya. Nah, sholat fardu ini ialah sholat yang hukumnya fardu ain, yakni wajib dikerjakan oleh setiap umat Islam. Yang pertama sholat subuh. Sholat subuh ini terdiri dari 2 rakaat, yang dimana waktu sholat subuh yaitu mulai terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Kemudian sholat zuhur terdiri dari 4 rakaat. Waktu sholat zuhur yaitu mulai tergelincirnya matahari dari titik tengah langit istiwa ke arah barat sampai panjang bayangan suatu benda itu sama dengan bendanya. Kemudian sholat asar terdiri dari 4 rakaat, yang dimana waktu asar ini yaitu mulai bayangan suatu benda melebihi sedikit dari bendanya hingga 2 kali lebih panjang dari bendanya. Kemudian sholat maghrib terdiri dari 3 rakaat. Waktu sholat maghrib yaitu mulai terbenamnya matahari hingga hilangnya awan merah di ufuk barat. Kemudian sholat isya terdiri dari 4 rakaat. Waktu sholat isya yaitu mulai tenggelamnya awan merah sampai terbitnya fajar. Nah, berikut ada rukun sholat. Yang pertama, niat. Kedua, berdiri tegak menghadap kiblat. Yang ketiga, takbiratul ihram. Keempat, membaca doa iftitah. Yang kelima, membaca surat Al-Fatihah. Keenam, ruku. Ketujuh, iktidal. Kedelapan, sujud. Kesembilan, duduk di antara 2 sujud. Kesepuluh, duduk tasyahud akhir. 11, tahiyat akhir. 12, membaca sholawat. 13, membaca salam. Dan terakhir, 14, salam tertib. Nah, habis sholat wajib itu adalah sholat sunnah. Di sini ada beberapa sholat sunnah yang sudah dipaparkan. Nah, yang pertama itu ada sholat tahiyatul masjid, yang dimana sholat tahiyatul masjid ini adalah sholat sunnah yang dikerjakan ketika kita masuk masjid sebagai penghormatan terhadap masjid. Kemudian sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari setelah bangun dari tidur. Kemudian ada sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari di bulan Ramadan. Kemudian ada sholat duha. Nah, sholat duha ini dilakukan sebagaimana sholat pada umumnya, terdiri dari 2 rakaat atau lebih. Waktu pengerjaannya dari sekitar pukul 8 sampai 11 siang. Kemudian sholat hajat adalah sholat sunnah yang dikerjakan dalam rangka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua hajat atau keinginan kita itu dikabulkan.
Kemudian ada sholat taubat, adalah sholat sunnah yang dikerjakan dalam rangka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat istikharah adalah sholat sunnah yang dilakukan dalam rangka meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala atas sebuah pilihan agar diberikan kebaikan atas pilihan tersebut. Kemudian ada sholat id secara bahasa, artinya adalah kembali atau berulang-ulang. Nah, secara istilahnya, id artinya adalah hari raya. Kemudian ada sholat istiqo, adalah salat sunnah yang dikerjakan dalam rangka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkannya hujan. Kemudian ada sholat gerhana, dikerjakan saat mulai terjadinya gerhana hingga gerhana tersebut selesai. Nah, berikut jamak dan qasar. Penjelasan jamak dan qasar. Qasar secara bahasa yaitu mengurangi atau meringkas, dan secara istilah adalah mengurangi bilangan sholat fardu dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Mengqasar juga dilakukan di awal waktu. Kemudian jamak. Jamak secara bahasa menggabungkan, menyatukan, ataupun mengumpulkan. Sedangkan secara istilah adalah melakukan 2 sholat fardu, zuhur dan asar, maghrib dan isya secara berurutan pada salah satu waktunya. Jamak terbagi menjadi 2 waktu, jamak takdim dan jamak takhir. Nah, yang pertama ada jamak takdim adalah melakukan 2 sholat fardu pada waktu sholat yang pertama. Yang kedua, sedangkan jamak takdim takhir adalah kebalikannya dari jamak takdim, yaitu melakukan 2 sholat fardu pada waktu sholat. Nah, selanjutnya saya akan membahas materi tentang perawatan jenazah. Kewajiban yang dilakukan terhadap jenazah. Merawat jenazah adalah suatu kewajiban hukumnya fardu kifayah, yaitu jika salah satu dari kita memelihara jenazah, maka yang lain tidak bersalah. Kemudian kewajiban merawat tubuh jenazah. Jenazah orang muslim, umat Islam yang tidak syahid, adapun kewajiban yang harus dilakukan terhadapnya. Yang pertama memandikan, kedua mengafani, ketiga menyolati, keempat menguburkan. Dan umat Islam yang syahid dunia, kewajiban merawatnya hanya mencakup yang pertama melengkapi kain kafannya ketika pakaian yang dipakainya tidak mencukupi menutupi seluruh tubuhnya. Kedua menguburkan. Nah, terakhir jenazah seorang muslim yang sedang ihram masih dimandikan, dijilbabkan, didoakan dan dikuburkan. Kemudian bayi yang lahir sebelum 6 bulan. Lahir dalam keadaan hidup merawat serta merawat orang-orang muslim yang meninggal dewasa. Bentuk manusia utuh, tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Sama dengan kewajiban jenazah muslim dewasa kecuali sholat. Kemudian belum menjadi wujud manusia yang sempurna. Jadi tidak ada kewajiban di bawah perawatan ya sunnah menguburkannya. Kemudian bayi berusia lebih dari 6 bulan. Lahir bulan. 3 bayi lahir, hidup maupun mati, tanggung jawab perawatannya sama dengan orang dewasa. Serta orang kafir, dalam hal ini kafir dibedakan menjadi 2. Yang pertama kafir dzimmi yang dilakukan terhadap jenazah kafir. Dzimmi adalah dengan mengafani dan menguburkannya. Sedangkan kafir harbi dan orang murtad tidak ada kewajiban untuk merawat mereka. Namun mereka mereka itu mempunyai hak untuk menutup dan menguburkannya.
Kemudian ada tata cara memandikan jenazah. Memandikan mayit sunnah dipercepat, bahkan bila dikhawatirkan tubuh mayit akan segera rusak atau busuk, maka mempercepat memandikan mayit hukumnya wajib. Nah, berikut ada cara memandikan jenazah. Yang pertama, menyirami jenazah dengan air suci dan menyucikan atau murni. Kedua, menggunakan air sabun. Tiga, gunakan air bersih. Empat, menghentikan pemandian dengan menggunakan air dicampur dengan bubuk kapur, barus, dan sedikit kewangian. Kelima, jenazah dikeringkan dengan handuk yang lembut. Yang kelima, bila jenazah sudah kering, dikeluarkan dan diletakkan di atas kain kafan yang telah disiapkan. Kemudian yang terakhir, lalu dibungkus tubuhnya dengan kain kafan. Kemudian ada tata cara mengafani jenazah. Jenazah seorang laki-laki wajib ditutupi dengan 3 pakaian. Yang pertama kain, sejenis sarung yang dibalut dari pinggang hingga kaki. 2. Kain dari bahu sampai kaki dikenakan dari depan ke belakang. Kemudian yang ketiga, kain yang menutupi seluruh badan dipakaikan dari ujung kepala sampai telapak kaki. Keempat, kafan sekurang-kurangnya untuk laki-laki. 3 lapis kain, tiap-tiap lapis menutupi seluruh badannya. Kemudian cara mengafaninya, dia hamparkan selai-helai dan di atas tiap-tiap lapis wangi-wangian seperti kapur, barus, dan sebagainya. Lalu mayat tersebut diletakkan di atasnya. Kedua, tangannya diletakkan di atas dadanya, tangan kanan di atas tangan kiri, atau kedua tangan itu diluruskan menurut lambungnya. Kemudian mayat perempuan sebaliknya dikafani dengan 5 lembar kain, yaitu basahan, kain bawah, baju tutup kepala, kerudung atau cadar, dan kain yang menutupi seluruh badannya. Cara mengafaninya, mula-mula dipakaikan kain basahan, baju tutup kepala, lalu kerudung, kemudian dimasukkan ke dalam kain yang meliputi seluruh badannya. Di antara beberapa lapisan kain tersebut, sebaliknya diberi wangi-wangian, misalnya kapur barus. Nah, berikut ada tata cara menyolatkan jenazah. Syarat-syarat sholat jenazah seperti halnya dengan sholat biasa, yakni harus menutupi aurat, suci dari hadas, dan najis, suci badan, suci pakaian, dan tempatnya, serta menghadap kiblat. Jenazah sudah dimandikan dan dikafani. Letak jenazah berada di sebelah kiblat orang yang akan mensolati kecuali sholat gaib. Nah, kemudian rukun sholat jenazah. Yang pertama, berdiri betul bagi yang puasa, bagi yang mampu. Kemudian niat, kemudian bertakbir Allahu Akbar, serta mengangkat kedua tangan. Kemudian membaca Al-Fatihah, selanjutnya membaca sholawat, selanjutnya membaca doa Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, atau Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kemudian membaca doa Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'da waghfir walaha. Kemudian yang terakhir salam. Nah, kemudian ada tata cara menguburkan jenazah. Setelah menyelesaikan kewajibannya sebelum memandikan, handuk, kain kafan, dan menyolat, jenazah harus dikuburkan di dalam tanah. Kemudian jenazah harus dikuburkan pada pinggul kanan, wajah, dada, dan perutnya menghadap kiblat. Nah, kemudian ada talqin mayit. Menurut bahasa, talqin artinya mengajar, memahamkan secara lisan, yakni seseorang yang mengajarkan sesuatu secara lisan kepada orang lain, lalu apa yang diajarkan kepada diikuti oleh orang yang bersangkutan.
Sedangkan menurut istilah talqin dalam konteks hubungan orang yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal adalah mengajar dan mengingatkan kembali kepada orang yang sedang nazak atau kepada mayit yang baru saja dikuburkan dengan kalimat-kalimat tertentu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang puasa. Puasa. Puasa dalam Islam itu ialah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, hubungan suami istri, dan memuntahkan diri dengan sengaja. Dari semenjak terbit fajar sampai terbenamnya matahari, bagi setiap orang Islam itu yang berakal dan tidak dalam kondisi haid ataupun nifas. Kemudian ada syarat sunnah dan fardu puasa. Syarat wajib puasa. Yang pertama beragama Islam, kedua berakal sehat, ketiga balik atau dewasa, keempat mempunyai kemampuan untuk menjalankan ibadah puasa, kelima orang yang mukim bertempat tinggal. Nah, kemudian ada syarat sahnya puasa. Yang pertama ada niat, kedua beragama Islam, yang ketiga bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yang keempat suci dari haid dan nifas, dan yang terakhir tidak melaksanakan di hari yang tidak boleh untuk puasa. Nah, kemudian ada sunnah puasa. Maksudnya ini bila puasa ini dijalankan maka bagi yang menjalankannya akan mendapatkan pahala. Sementara bagi yang tidak menjalankannya maka ia tidak mendapatkan dosa. Contoh puasa sunnah. Yang pertama itu ada puasa hari Senin dan Kamis, yang kedua puasa Daud, ketiga puasa Arafah, dan keempat ada puasa Syawal. Nah, kemudian ada fardu puasa. Yang dimana fardu puasa ini berarti bila dikerjakan mendapatkan pahala, sedangkan bila tidak dikerjakan maka akan mendapatkan dosa. Terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama puasa yang wajib dikarenakan zamannya, waktunya. Itu sendiri. Contohnya yaitu puasa Ramadan. Nah, selanjutnya ada puasa yang wajib karena suatu sebab seperti pada puasa kafarah. Kemudian yang terakhir ada puasa yang wajib karena diwajibkan oleh seseorang terhadap dirinya sendiri. Contohnya seperti puasa nazar. Nah, berikut ada hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama makan dan minum, yang kedua berhubungan seksual, yang ketiga mencelupkan seluruh kepala ke dalam air, keempat sengaja menghirup asap, kelima tetap dalam keadaan junub hingga fajar, keenam melakukan menstruasi anani, ketujuh sengaja muntah, dan yang terakhir melakukan perjalanan jauh bepergian dari tempat kediaman menuju ke suatu tempat yang letaknya sekitar 48 km. Nah, kemudian ada puasa orang tua, orang hamil, menyusui, serta orang musafir. Apabila orang yang sudah tua mengalami kelaparan atau kehausan yang tercamat sangat hingga tidak ada kekuatan sedikit pun pada dirinya. Nah, untuk melanjutkan puasa maka diperbolehkan baginya untuk berbuka lebih awal dan dia hanya diharuskan untuk mengkodok puasanya itu. Kemudian ada wanita hamil dan masa menyusui anaknya dan dia mengkhawatirkan berpuasa akan berpengaruh buruk terhadap dirinya dan bayinya atau terhadap salah satu dari mereka, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Kemudian ada bagi seseorang yang melakukan perjalanan jauh, dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa, namun dengan syarat perjalanan itu telah dimulai sebelum fajar mengirising dan jarak perjalanannya harus mencapai jarak qasar sebagaimana telah dijelaskan mengenai
jarak ini pada pembahasan tentang sholat qashar. Nah, kemudian ada jenis puasa. Puasa wajib yaitu puasa bulan Ramadan, puasa kafarat, dan puasa nazar, puasa bulan Ramadan. Kemudian puasa mustahab adalah puasa sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan dan merupakan salah satu contoh amalan mustahab seperti puasa bulan Rajab dan Sya'ban. Kemudian puasa makruh seperti puasa eh, pada hari Asyura pada tanggal 10 Muharram. Hari Jumat adalah hari raya mingguan bagi kaum muslimin. Oleh sebab itu dilarang berpuasa pada hari Jumat, akan tetapi menurut jumhur bahwa larangan tersebut berarti makruh, bukan menunjukkan haram. Kemudian puasa haram adalah puasa yang apabila kita kerjakan berdosa. Nah, kemudian ada hikmah puasa. Tanda terima kasih kepada Allah karena semua ibadah mengandung arti. Kemudian didikan kepercayaannya. Kemudian didikan perasaan belas kasihan terhadap fakir miskin. Kemudian gunakan menjaga kesehatan. Kemudian puasa mengajarkan seseorang untuk lebih disiplin dalam mengatur waktu dan mengendalikan hawa nafsu. Kemudian belajar untuk lebih menghargai waktu dan mengendalikan keinginan. Kemudian puasa merupakan latihan untuk meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kepada Tuhan. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan materi tentang zakat. Pengertian zakat. Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki sejumlah harta tertentu untuk menyisihkan sebagian harta tersebut kepada orang yang berhak menerimanya sebagai bentuk penyucian diri dan harta. Nah, berikut ada jenis zakat. Zakat fitrah diwajibkan sebagai bentuk penyucian diri bagi setiap muslim pada bulan Ramadan, khususnya sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Zakat fitrah berupa bahan pokok yang dikonsumsi sehari-hari seperti gandum atau beras dengan ukuran sekitar. Kemudian ada zakat mal, mengacu pada zakat yang dikarenakan terhadap berbagai jenis harta seperti emas, perak, hasil perdagangan, pertanian, dan peternakan. Setelah memenuhi syarat nisab, tambang batas minimal harta yang wajib dizakati, dan haul, masa kepemilikan 1 tahun. Jadi, nisab setiap jenis harta berbeda. Misalnya, emas memiliki nisab sekitar 85 gram dengan kadar zakat 2,5%. Kemudian waktu pembayaran zakat berdasarkan ketentuan syariah. Yang pertama, zakat fitrah diwajibkan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri pada akhir bulan Ramadan. Kemudian zakat mal dibayarkan setelah memenuhi syarat nisab dan haul, kecuali untuk zakat pertanian yang tidak terkait haul, melainkan wajib setiap kali panen. Nah, kemudian benda-benda yang wajib dizakati. Zakat atas emas dan perak dikarenakan jika jumlahnya telah mencapai nisab dan dimiliki selama 1 tahun penuh. Nisab emas ditetapkan sebanyak 85 gram, sedangkan nisab perak adalah 595 gram. Kadar zakat untuk emas dan perak adalah sebesar 2,5% dari total berat atau nilainya. Kemudian zakat atas hasil pertanian dikarenakan setiap kali panen dan tidak memerlukan haul. Nisab untuk hasil pertanian ini adalah 5 wasak atau setara dengan 653 kg.
Kadar zakat pertanian adalah 10% untuk pengairan alami seperti air hujan dan 5% jika menggunakan sistem irigasi buatan. Kemudian zakat atas ternak berlaku bagi hewan-hewan yang dipelihara untuk berkembang biak dan dimanfaatkan hasilnya seperti unta, sapi, dan kambing. Kemudian zakat atas barang dagangan berlaku untuk aset yang diperdagangkan dengan tujuan memperolehkan keuntungan. Barang dagang yang wajib dizakati harus mencapai nisab dan dimiliki selama 1 tahun. Nisabnya sama dengan nisab emas, yaitu setara dengan 85 gram emas, dan kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%. Nah, kemudian ada kadar zakat berdasarkan jenis harta. Emas dan perak dikarenakan zakat sebesar 2,5% dari total berat atau nilai emas atau perak yang dimiliki, asalkan jumlahnya telah mencapai nisab dan dimiliki selama 1 tahun atau haul. Nah, kemudian zakat hasil pertanian ini ditetapkan sebesar 10% untuk tanaman yang tumbuh dengan bantuan air alami seperti air hujan dan 5% jika menggunakan irigasi buatan. Nisab hasil pertanian adalah sebesar 653 kilogram. Kemudian kadar zakat berdasarkan jenis harta. Kadar zakat binatang ternak bervariasi ini sesuai dengan jenis dan jumlah hewan. Berikut adalah kadar zakat yang wajib dikeluarkan. Yang pertama ada kambing atau domba. Nisabnya 40 ekor dan zakat yang dikeluarkan adalah 1 ekor kambing atau domba untuk setiap 40 ekor. Kemudian sapi, nisabnya 30 ekor dan zakatnya adalah 1 ekor. Sapi jantan atau betina berusia 1 tahun. Kemudian ada unta, nisabnya 5 ekor dan zakatnya ekor kambing atau domba. Dan zakatnya 1 ekor kambing atau domba. Kemudian zakat barang dagangan dikarenakan sebesar 2,5% dari niat aset atau barang dagangan yang dimiliki setiap mencapai nisab dan dimiliki selama 1 tahun. Nisabnya setara dengan nisab emas, yaitu senilai 85 gram emas. Kemudian kadar zakat pendapatan biasanya disamakan dengan kadar zakat emas, yaitu sebesar 2,5% dari penghasilan bersih setelah memenuhi kebutuhan pokok dan mencapai nisab. Nah, yang terakhir ada pihak yang berhak menerima zakat. Yang pertama fakir, kedua miskin, ketiga amil, keempat mu'alaf, yang kelima hamba syahaya, keenam orang yang berhutang, ketujuh fisabilillah, dan yang terakhir ibnu sabil. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan materi fikih dari konsep dasar fikih sampai zakat. Mohon maaf jika banyak kekurangan atas penyampaian materi, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.